Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazari Irawan dengan NIM 210001915 dari kelas Metopen A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pengukuran Kualitas Layanan Berdasarkan Dimensi Service Quality Servqual dengan metode Zone of Tolerance, ZOT, dan Kano pada Petworld. Berikut beberapa materi yang akan digunakan dalam presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Yang kelima, daftar pustaka. Dan yang keenam, kekurangan dan kelebihan paper. Selanjutnya, overview. Judul jurnal, Pengukuran Kualitas Layanan Berdasarkan Dimensi Service Quality Servqual dengan metode Zone of Tolerance, ZOT, dan Kano pada Petworld. Penulis jurnal Dewi Rahmawati, Hilmi Aulawi, Rina Kurniawati, dan Tiara Fitriyasari. Tanggal rilis jurnal 20 Januari tahun 2023. Adapun tujuan dalam penelitian pada paper ini yaitu untuk mengetahui tingkat layanan berdasarkan pada dimensi kualitas yang diberikan terhadap kepuasan pelanggan serta menghasilkan usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan pada Petworld. Subjek penelitian, jumlah customer Petworld pada periode COVID-19. Pendahuluan. Pembatasan sosialisasi antar individu secara fisik akibat pandemi COVID-19 berdampak pada beralihnya sosialisasi menjadi secara online. Hal ini menyebabkan kebosanan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mengurangi kebosanan tersebut adalah dengan memelihara hewan untuk menjadi teman dan diajak berinteraksi. Hal tersebut juga menjadikan memelihara hewan sebagai gaya hidup baru. Seiring bertambahnya jumlah pemilik hewan peliharaan, begitu pula permintaan akan layanan hewan peliharaan atau disebut pet shop semakin meningkat. Peningkatan jumlah hewan peliharaan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pet shop. Akibatnya industri ini menghadapi persaingan yang semakin ketat dan membuat pelanggan memiliki banyak pilihan untuk memilih dari salah satu pet shop. Tentu saja pilihan ada pada mereka yang mampu memberikan kualitas layanan terbaik. Adapun salah satu pet shop di Kabupaten Garut adalah Petworld. Pet shop ini menyediakan berbagai jenis kebutuhan hewan peliharaan serta melayani jasa berupa grooming, penitipan hewan serta layanan kesehatan untuk hewan peliharaan. Selain itu, Petworld juga menyediakan jasa antarjemput sehingga pembelian dilaksanakan secara online. Petworld ini berada di Jalan Karacak, nomor 11, RW 11, Wetan, Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa kekurangan yang berpengaruh pada tingkat kepuasan pelanggan, di antaranya jadwal dokter hewan yang tidak tetap, tidak tersedianya beberapa produk saat dibutuhkan, serta waktu menunggu yang lama saat pelayanan khususnya grooming. Untuk mengetahui tingkat layanan yang diberikan terhadap kepuasan pelanggan, maka perlu dilakukan pengukuran kualitas layanan. Penelitian Suhaila tentang kualitas layanan menyatakan bahwa metode ZOT membantu untuk menilai tingkat kualitas layanan saat ini yang ditawarkan, serta rentang antara tingkat kualitas layanan terendah yang dapat diterima dan tingkat kualitas layanan yang diharapkan pelanggan. Pada penelitian Yanti, Servqual dan ZOT mengasumsikan hubungan antara kepuasan pelanggan dan atribut layanan adalah linier. Meskipun lebih memperhatikan penggunaan sistem tingkat tinggi, asumsi ini tidak sepenuhnya benar jika layanan yang ditawarkan selalu sama. Penelitian Wulandari, setelah diketahui tingkat layanan pada masing-masing atribut dengan ZOT, selanjutnya mengklasifikasikan atribut-atribut layanan sebagai acuan penentuan prioritas tindakan perbaikan menggunakan metode Kano. Berdasarkan hubungan antara harapan dan persepsi yang dihasilkan, metode Kano dapat membantu mengklasifikasikan atribut pengukuran kepuasan pelanggan. Terdapat 3 tipe kualitas, yaitu
the must be or basic quality, one dimensional or performance quality, dan the attractive or excitement quality. Selain itu juga terdapat tambahan 3 kategori sekunder, yaitu indifferent, questionable, dan reverse. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu integrasi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dengan desain penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Yang kedua, pengambilan sampel data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pelanggan Pet World dengan kriteria pernah merasakan seluruh layanan Pet World. Yang ketiga, populasi dalam penelitian ini adalah jumlah customer Pet World pada periode COVID-19, dan rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel populasi yang tidak diketahui dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus Lemshow. Yaitu rumusnya N sama dengan ZA pangkat 2 dikali P dikali Q dibagi L pangkat 2. Yang keempat, terdapat 3 metode dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan perhitungan SERVQUAL, skor, pemetaan ZOT, dan metode Kano. Yang kelima, melakukan uji validitas dengan menggunakan 100 sampel dengan tingkat signifikansi 5%, nilai R hitung TI sama dengan 0,222, lebih besar dari sama dengan 0,1966, maka H0 diterima. Skor item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total dikatakan valid. Dengan menggunakan software SPSS, untuk uji validitas dapat dilakukan pada setiap atribut pertanyaan dan menunjukkan bahwa R hitung lebih besar dari sama dengan R tabel. Maka pengukuran yang dihasilkan menggunakan atribut-atribut ini valid dan mampu mengungkapkan tujuan utamanya. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan terhadap 100 sampel jika instrumen memiliki koefisien reliabilitas Cronbach alpha lebih besar dari sama dengan 0,70, maka instrumen tersebut dianggap reliable. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Pada tabel 4 disajikan hasil perhitungan GAP skor SERVQUAL untuk semua kriteria. Berdasarkan hasil GAP skor SERVQUAL, dapat dilihat bahwa perhitungan menunjukkan nilai positif dan negatif. Untuk perhitungan bernilai positif berarti kriteria yang diberikan sudah memuaskan pelanggan. Namun sebaliknya, untuk GAP bernilai negatif berarti kriteria layanan yang diberikan belum memuaskan pelanggan, diantaranya kriteria T3, T4, T5, R2, R3, R5, R6, R7, D3, A1, dan E3. Dengan mengkaji nilai perhitungan MSA, MSS, dan ZOT menggunakan data layanan sekarang, data layanan minimal, dan data ekspektasi layanan, pemetaan ZOT bermanfaat untuk memetakan kriteria dalam kuesioner rekapitulasi hasil perhitungan. Untuk pemetaan ZOT disajikan pada tabel 5. Setelah didapatkan hasil untuk posisi MSA, posisi MSS, dan posisi layanan sekarang, selanjutnya itu memetakan posisi MSA, posisi MSS, dan posisi pelayanan sekarang ke dalam peta ZOT. Untuk pemetaan ZOT disajikan pada gambar 3. Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa 17 posisi layanan sekarang T1
T2, R1, R4, R8, R9, D1, D2, D4, A2, A3, A4, A5, A6, E1, E2, dan E3 berada di atas posisi MSA dan posisi. Artinya kualitas layanan harus dipertahankan untuk kriteria ini karena tingkat layanan yang sekarang diberikan telah memuaskan. Keinginan pelanggan atribut T5, R3, R5, R6, R7, A1, dan E4 adalah 7 posisi layanan saat ini yang berada di atas MSA dan di bawah MSS menunjukkan bahwa pelanggan puas dengan layanan yang ada, tetapi kepuasannya belum optimal. 4 posisi layanan saat ini yaitu atribut T4, T3 dan R2 dan D3 berada di bawah posisi MSA dan MSS menunjukkan bahwa pelanggan tidak puas dengan layanan yang mereka terima saat ini. Berdasarkan pengelompokan pertanyaan fungsional dan difungsional, hasil klasifikasi kategori Kano dan masing-masing atribut ditunjukkan pada tabel 6. Berdasarkan rumus Blout, formula kategori Kano tiap atribut disajikan pada tabel ke-7. Berdasarkan tabel 7, terdapat 10 atribut pelayanan dengan kategori O, yang artinya jika atribut ini tidak terpenuhi, maka pengguna akan merasa tidak puas dan tingkat kepuasan pengguna akan meningkat seiring dengan tingkat terpenuhinya atribut tersebut. Terdapat 10 atribut termasuk dalam kategori M. Pelanggan tidak akan puas jika kualitas memiliki kategori M tidak terpenuhi. Namun meskipun atribut ini terpenuhi, kepuasan pengguna tidak akan meningkat karena kategori ini merupakan persyaratan mendasar yang harus terpenuhi. Terdapat 8 atribut layanan dalam kategori A yang jika terpenuhi akan berdampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Tetapi jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan penurunan tingkat kepuasan. Berdasarkan hasil pengolahan data, prioritas perbaikan adalah atribut dengan GAP skor negatif dan posisi pelayanan di bawah MSA dan MSS dengan kategori O dan M. Atribut yang termasuk yaitu T4, ketersediaan ruang tunggu yang nyaman dengan GAP skor negatif 0,84, R2, ketersediaan produk tepat untuk waktu dengan GAP skor negatif 0,55, T3, keamanan tempat bagi hewan dengan GAP skor negatif 0,47, dan D3, kemudahan mendapatkan informasi dengan GAP skor negatif 0,34. Setelah diketahui jenis-jenis layanan yang tidak memuaskan serta harus diperbaiki, maka untuk mencari penyebab terjadinya hal tersebut, digunakan diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat merupakan suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Pada diagram ini pula membentuk cara-cara membuat produk yang lebih baik dan mencapai akibatnya. Adapun penggunaan diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi sumber dan penyebab masalah kualitas dijadikan pada gambar kelima ini. Baik, selanjutnya kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan pembahasan data yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu dari 28 atribut yang terbagi dalam 5 dimensi yaitu tangible, reliability, assurance, responsive, dan empathy. Terdapat 17 atribut yang memuaskan yaitu 2 dimensi tangible, T1 dan T2, 4 dimensi reliability, R1, R4, R8, dan R9, 3 dimensi responsiveness, D1, D2, dan D4, 6 dimensi assurance, A2, A3, A4, A5, dan A6, serta 3 dimensi empati,
E1, E2, dan E3 terdapat 7 atribut yang kurang memuaskan tetapi masih dapat diterima oleh pelanggan, yaitu 1 tangible, T5, 4 reliability, R3, R5, R6, dan R7, 1 assurance, A1, dan 1 empathy, E4. Terdapat 4 atribut yang kurang memuaskan dan perlu perbaikan, yaitu 2 tangible, T3 dan T4, 1 reliability, R2, dan 1 responsiveness, D3. Berdasarkan hal tersebut, atribut layanan yang tidak memuaskan dan menjadi prioritas perbaikan memiliki GAP skor negatif. Dengan posisi pelayanan di bawah MSA dan MSS, terdapat 2 atribut pada dimensi tangible T4. Ketersediaan ruang tunggu kurang nyaman dengan GAP skor negatif 0,84, dan T3, keamanan tempat bagi hewan dengan GAP skor negatif 0,47. Dengan kategori M, 1 atribut pada dimensi reliability, R2, ketersediaan produk tepat waktu dengan GAP skor negatif 0,55. Dengan kategori O, dan 1 atribut pada dimensi responsiveness, D3, kemudian mendapatkan informasi dengan GAP skor negatif 0,34. Dengan kategori M, usulan penggunaan metode self call, ZOT, dan Kano dalam mengidentifikasi pelayanan menjadi lebih spesifik. Sarannya, yang pertama, lebih memperhatikan kebutuhan pelanggan dengan berdasarkan pada klasifikasi Kano. Yang kedua, melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan yang menjadi prioritas perbaikan dengan melaksanakan usulan perbaikan. Yang ketiga, untuk menjaga kepuasan pelanggan secara konsisten, kualitas layanan harus mampu beradaptasi dengan perubahan persepsi dan tingkat harapan terhadap kualitas layanan yang diberikan saat ini, maka perlu penilaian kualitas pelayanan secara berkala. Selanjutnya, mengembangkan metode penelitian dengan tidak hanya dilakukan terhadap GAP 5. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan biaya, promosi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penelitian dapat melakukan usulan perbaikan terkait dengan jadwal pembelian produk sesuai dengan keilmuan teknik industri. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Dan kekurangan dan kelebihan pada paper. Kelebihannya, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang kedua, pendekatan ini relevan dan kuat dalam mengukur kualitas layanan berdasarkan dimensi kualitas dan orientasi pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penelitian ini melakukan uji validitas dan reliabilitas yang mendalam dengan menggunakan software SPSS, sehingga hasil yang diperoleh dapat dianggap valid dan reliable. Dan yang terakhir, penggunaan 100 sampel dalam penelitian ini memberikan gambaran yang representatif tentang populasi yang diteliti. Dan kekurangannya, yang pertama, meskipun menggunakan metode campuran, penelitian ini mungkin masih terlalu mengandalkan data kuantitatif yang bisa saja mengabaikan nuansa dari kata kualitatif yang lebih mendalam. Yang kedua, dengan sampel hanya 100 orang, hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk populasi yang lebih besar atau berbeda. Yang ketiga, penelitian ini hanya mempertimbangkan GAP 5 dalam model serve call yang mungkin mengabaikan aspek-aspek lain yang juga penting dalam penilaian kualitas layanan. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor biaya, promosi, dan variabel lain yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.